Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori keputusan risiko. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Setiap pengambilan keputusan akan menghadapi 4 keadaan, yaitu kepastian, risiko, ketidakpastian, dan juga konflik. Teori keputusan dalam ilmu statistik berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian. Baik, langsung saja. Yang pertama, keputusan dalam keadaan berisiko. Keputusan dalam keadaan berisiko meliputi yang pertama adalah nilai yang diharapkan atau expected value. Yang kedua, expected opportunity loss atau EOL. Dan yang ketiga, expected value of perfect information. Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko berarti bahwa terdapat informasi namun tidak sempurna, dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Yang dimaksud dengan risiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu adalah mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. B. Menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. C. Menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Oke, di sini ada contoh soalnya. Pak Amir merupakan petani modern dan menginvestasikan sebagai keuntungannya untuk membeli saham. Pada tahun 2013, ia ingin berinvestasi sebesar 10 juta. Ada 3 saham perusahaan yang sedang dipelajarinya, yaitu Astra Agro Lestari Tbk atau ALI, Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES, dan Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. Berikut matriks hasil atau payoff dari ketiga saham tersebut. Nah, di sini adalah kode perusahaannya, ada ALI, ACES, dan juga BMRI. Di sini ada harga saham per unitnya, terus jumlah saham per lembarnya, dan dividen per lembar, dan juga total dividen untuk kondisi baik dan juga kondisi buruk. Nah, teman-teman, biasanya di soal itu data yang diberikan itu hanyalah harga saham dan juga total dividen dalam kondisi baik dan juga kondisi buruknya. Jadi untuk jumlah sahamnya dan dividen per lembarnya kita belum ketahui, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya ya teman-teman, di slide selanjutnya. Nah, di sini apabila Pak Amir membeli saham ALI, maka jumlah saham yang ia dapatkan per lembarnya itu adalah 487. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dari uang yang ingin diinvestasikan oleh Pak Amir tadi kan sebesar 10 juta. Itu dibagikan dengan harga saham yaitu 20.550. Jadi 10 juta dibagi 20.550 adalah 487. Begitu pula untuk ACES dan BMRI. Dalam kondisi baik, saham ALI dapat memberikan dividen per lembar sebesar 695 dan dalam kondisi buruk ia akan memberikan dividen per lembar sebesar 155. Untuk ACES, dividen per lembar dalam kondisi baiknya yang diperoleh adalah 52 dan dalam kondisi buruk adalah 3. Untuk BMRI, dividen per lembarnya dalam kondisi baik adalah 199 dan dalam kondisi buruk adalah 89. Total dividen yang akan diperoleh oleh Pak Amir dalam kondisi baik apabila ia memilih saham ALI adalah 338.200 dan untuk total dividen dalam kondisi buruknya adalah 75.426. Untuk saham ACES adalah 836.290 dalam kondisi baik dan 56.290 dalam kondisi buruk. Sedangkan BMRI total dividen dalam kondisi baik adalah 249.172
dan dalam kondisi buruk adalah 111.120. Baik, selanjutnya adalah nilai yang diharapkan atau expected value atau EV. Dalam statistika, kriteria yang paling umum digunakan untuk mengambil keputusan adalah menghitung nilai yang diharapkan atau expected value. EV merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan nilai EV terbesar. Nah, ini adalah rumus dari EV, yaitu payoff dikalikan probabilitas suatu peristiwa. Nah, ini adalah tabel untuk kita mencari expected value ya teman-teman. Probabilitas kejadian buruk maupun baik seperti halnya distribusi binominal mempunyai probabilitas untuk terjadi masing-masing 0,5. Nah, jadi cara untuk mencari expected value di sini adalah kita akan mengalihkan total dividen kondisi baik dari masing-masing saham itu dengan 0,5. Begitu pula untuk total dividen dalam kondisi buruk juga sama-sama dikalikan dengan 0,5. Nah, setelah itu nanti kita akan dapatkan nilai EV-nya atau nilai expected value-nya. Nilai expected value yang terbesar itu merupakan keputusan terbaik yang boleh diambil atau yang harus dibeli oleh Pak Amir. Nah, di sini tertera bahwa nilai expected value yang paling besar adalah pada saham ACES. Jadi, keputusan investasi terbaik Pak Amir adalah dengan membeli saham ACES. Dan di sini untuk yang paling rendah, nilai EV yang paling rendah adalah pada saham BMRI dengan total 180.146. Selanjutnya yang B adalah expected opportunity loss atau EOL. Nah, ini adalah rumus EOL ya teman-teman, yaitu opportunity loss dikalikan probabilitas suatu peristiwa. Berikut ini adalah tabel untuk cara kita menghitung EOL. Tadi alternatif terbaik adalah pada saham ACES. Maka caranya adalah alternatif terbaik tersebut dikurangkan dengan nilai alternatif pada masing-masing saham. Jadi untuk kali ini 836.290 itu berasal dari total dividen ACES karena kita mengambil yang terbaik ya teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, di sini hasilnya adalah 498.091 dan untuk ACES-nya itu 0 dan PMRI 836.290 dikurangi 249. Jadi ini itu 249.172 itu diambil dari total dividen kondisi baik pada saham itu sendiri, dan untuk ALI juga sama, 338.200 ini diambil dari saham itu sendiri, total dividen saham itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Nah, begitu pula untuk kondisi buruknya. Tadi itu kan yang paling rendah adalah dari saham BMRI, sehingga total dividen di sini yang tertera itu dikurangi dengan total dividen pada saham itu sendiri juga dalam kondisi buruk ini ya teman-teman. Nah, setelah nilai opportunity loss ini sudah ditemukan, itu lalu dikalikan dengan masing-masing 0,5. Dan lalu ditambahkan sehingga menghasilkan nilai EV sebagai berikut. Nah, di sini nilai EV-nya yang paling rendah adalah 27.415 yang dipunyai oleh saham ACES. Maka, saham ACES ini dapat direkomendasikan untuk dibeli investor seperti Pak Amir. Nah, ini yang terakhir adalah expected value of perfect information. Nah, ini adalah rumus EVPI, yaitu EV with perfect information dikurangi EV without perfect information. Baik, langsung saja untuk contohnya. Nah, ini adalah tabelnya teman-teman. Yang atas ini adalah dari soal, dan tabel yang bawah ini
Ini adalah total dividen dari kondisi baik. Dan yang ini adalah total dividen dari kondisi buruk. Pada kondisi informasi yang tidak sempurna, pilihan investasi adalah mengikuti pengambilan keputusan pada expected opportunity loss, yaitu seperti yang sudah dihitung sebelumnya, maka saham ACES yang dipilih dengan EOL artinya bahwa ACES adalah saham yang dipilih dalam kondisi tidak sempurna. Atau bisa juga disebut dengan EV without perfect information. Nah, maka bisa ditulis di sini EV without perfect information ini 836.290 dikalikan 0,5. Nah, angka ini itu dihasilkan dari total dividen dalam kondisi baik yang dimiliki oleh ACES. Dan untuk 56.290 ini diambil dari total dividen kondisi buruk yang dimiliki juga oleh ACES. Sehingga didapatkan hasil 446.290. Tidak selalu probabilitas adalah dibagi sama, tergantung dari asumsi yang digunakan. Misal untuk kondisi baik 0,8 dan buruk 0,2. Jadi gini maksudnya teman-teman, untuk kondisi baik ini tidak selalu dikalikan 0,5 dan untuk kondisi buruk juga tidak selalu dikalikan 0,5. Bisa saja untuk kondisi baik dikalikan dengan 0,8 dan kondisi buruknya bisa juga dikalikan 0,2, tergantung dari asumsi yang digunakan, seperti itu. Kombinasi saham yang optimal dengan kondisi informasi sempurna adalah ACES untuk kondisi baik dan BMRI untuk kondisi buruk. Maka nilai EV pada kondisi sempurna atau disebut juga dengan EV with perfect information adalah sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi 836.290 dikalikan 0,5 ditambah 111.120 dikali 0,5 sehingga dihasilkan 473.705. Keuntungan yang dihasilkan apabila informasi sempurna EV with PI ini adalah 473.705 dan apabila informasi tidak sempurna EV without PI hanya didapatkan 446.290. Selisih dari keuntungan dari informasi yang sempurna dengan tidak sempurna ini adalah expected value of perfect information atau EVPI. Jadi nilai EVPI-nya ini sebagai berikut. Ini rumusnya ya teman-teman. Jadi 473.705 dikurangi dengan 446.290 sehingga dihasilkan EVPI-nya adalah 27.415 ini. Nah, nilai EVPI ini, nilai selisih ini menunjukkan bahwa harga maksimum yang akan dikeluarkan untuk melakukan riset pasar. Bila biaya riset pasar misalkan 30.000, maka riset pasar tidak perlu untuk dilakukan, cukup menggunakan kriteria-kriteria lain seperti expected value tadi dan juga EOL tadi atau expected value atau expected opportunity loss. Nah, perhitungan EVPI hanya digunakan untuk menentukan biaya maksimum yang diperlukan dan apakah riset pasar perlu dilakukan. Perhitungan EVPI tidak menunjuk langsung pada keputusan saham mana yang akan dipilih. Nah, jadi teman-teman, perhitungan EVPI ini hanya akan digunakan untuk menentukan biaya maksimum dan juga riset pasar apakah dilakukan. Tapi jika tidak, ya perhitungan EVPI ini tidak dilakukan. Jadi hanya menggunakan EV dan EOL saja, begitu maksudnya teman-teman. Nah, sekiranya cukup sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.